Baik, langsung ke Pak Rianto. Pak Rianto, dengan adanya putusan MK yang menolak, putusan MA yang menolak PK dari 7 terpidana ini, apakah ini berarti membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan sejumlah penyidik lainnya di Polres Cirebon dan Polda Jabar ini memanglah yang terjadi sebenarnya? Ya, dari mula itu kan tuduhannya ya, penyidikan tahun 2016 itu dikatakan direkayasa oleh Rudiana. Ya. Itu tuduhan daripada itu kan. Betul. Saya bilang itu ya belum tentu juga bisa karena sudah diputus oleh hakim dan sudah inkrah, ternyata itu benar kan gitu kan. Saya waktu itu pertama kali saya menolak bahwa itu Rudiana itu seorang Ibtu bisa merekayasa kasus sampai dari tingkat Polres sampai ke ke jaksa, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Janggal. Masa bisa sih Pak kayak gitu kan? Kan nggak mungkin bisa ya. Tapi saya tidak berasumsi itu ya memang kayak gitu ya. Ya nanti lihat aja PK. Nah sekarang kan PK menyatakan kayak gitu ya. Jadi kalau putusannya itu inkrah Pak, berarti berkas perkara yang dibikin oleh Polres dulu itu yang mula-mulanya dari LP laporan dari Pak Rudiana dan kemudian dibikin LP oleh Polres dan kemudian sampai selesai itu, ya itu sudah benar secara hukum yang berlaku di Indonesia kan. Tetapi kalau untuk kejujuran ya Pak, ini apa yang bohong itu Pak Rudiana atau yang bohong itu Saka Tatal dan kawan-kawan, hanya Tuhan yang tahu Pak. Tapi ada nggak sih Pak ruang evaluasi untuk penyidikan awal kasus ini kembali dilakukan Pak? Ya sekarang polisi mau mengevaluasi apa? Karena kenyataannya apa yang dikerjakan oleh polisi itu diakui oleh yang berkepentingan kan, oleh jaksa maupun hakim gitu. Dan kemarin pengacara daripada Pak Rudiana juga komplain pada saya, Pak itu tolong ditindaklanjuti itu Pak, laporan kita tuh yang membuli si Rudiana gitu. Saya pikir polisi ya tidak akan memancing-mancing kekeruan lagi lah. Gitu. Yang penting ini adanya pakai itu ya. Marilah kita lihat bersama dan kemudian kita masing-masing yang merasa tidak adil ya silakan berusaha tapi dengan cara hukum. Dan kemudian polisi saya kira tidak ingin memancing kekeruan. Wah ini akan saya teruskan ke sana dan sebagainya. Sampai sekarang kan belum ada reaksi apa-apa. Lihat aja yang kalau polisi itu kan kamtipmas supaya aman dan tertib ya. Tidak ingin memancing kekeruan gitu. Intinya cuma gitu Pak. Jadi kalau dengan PK ini bagi saya juga saya tidak euforia, wah saya hebat, saya menang. Enggak sama sekali tidak. Bagi saya ini perkara biasa yang hampir setiap penyidikan itu selalu Pak gitu Pak, hasilnya tidak memuaskan satu pihak dan memuaskan satu pihak itu pasti ada. Baik, Mas Heri, kalau kita lihat dari apa yang diputuskan Mahkamah Agung, disebutkan tidak ada kehilafan judex fakti dan judex juris. Bisa dijelaskan mungkin istilah-istilah seperti ini? Nah, ini juga yang berkaitan dengan poin ini ya Mas ya, bahwa putusan dari peninjauan kembali ini seharusnya menjawab keresahan publik. Jangan sampai publik berspekulasi, berasumsi bahwa putusannya mengapa PK ini ditolak karena ingin menyelamatkan wajah institusi penegakan hukum dari level bawah sampai atas yang sudah terlanjur memutus misalnya. Maka perlu pertimbangan penjelasan tadi bahwa itu adalah dasar mengajukan PK itu kan harus dijawab. Dalil pemohon itu kan harus dijelaskan. Karena yang memutus ini kan harus ada reasoningnya. Mengapa sih kemudian ini dikatakan tidak ditemukan kekeliruan hakim misalnya, bahwa hakim sudah menilai ini dalam konteks ini sudah dibuktikan, atau ada misalnya dalam hal ini saksi yang kemudian ternyata tidak bisa dikategorikan sebagai saksi misalnya karena Anda melihat itu belum terjelaskan berarti? Di PK ini saya belum baca putusannya, ya, tapi kalau kita menduga-duga, mereka-reka, bisa saja banyak tafsir di sana. Nah, sehingga kalau kita sudah pegang putusannya, kita bisa menilai hal itu secara lebih gamblang kan. Kita bisa beradu debat, berapa jam pun kita siap gitu untuk hal itu. Tapi dalam konteks ini kita menahan diri karena yang kita lihat hanya bicara dalam konteks secara garis besar saja. Tapi yang kita ingin sentuh adalah apakah materi yang didalilkan oleh pemohon itu dijawab semua dalam PK. Sehingga kalaupun ada pihak yang kecewa terhadap putusan ini, namanya putusan mungkin tidak akan bisa menyenangkan setiap orang. Tapi dalam konteks bahwa dia telah memenuhi rasa kepastian hukumnya dan coba untuk menerbitkan keadilan dalam konteks ini kan yang diperjuangkan oleh teman-teman di PK tadi. Saya rasa sebagai seorang yang profesional semuanya pasti bisa menerima hal itu. Mudah-mudahan keluarga korban juga ataupun keluarga pelaku dalam konteks ini bisa berpikiran hal yang sama. Cuman kan yang dibutuhkan kan bukan konteks itu sekarang ini, tapi bahwa
kalau kita kulik mungkin banyak putusan juga yang perlu dievaluasi secara kualitas putusan. Jangan-jangan putusannya hanya dominan bicara tentang amar putusan yang ujungnya saja. Apakah ini memidana, putusan bebaskah, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tapi kemudian kita tidak dibawa dalam cara berpikir hukum, cara berhukum yang kemudian terang benderang bahwa ini memang logika untuk menentukan bahwa ini ditolak dengan dasar A atau B atau C di pasal 263 ayat 2 tadi itu masuk logika hukum kita. Nah, jadi ini yang perlu saya rasa dijelaskan secara detail ya dalam satu putusan, dan adanya reaksi dari masyarakat tentunya menginginkan jangan sampai ini kan sesuatu yang agak tertutup sifatnya karena sudah di Mahkamah Agung, level tertinggi dari satu puncak peradilan, dan dominasi Mahkamah Agung dalam hal ini hakim-hakim yang memeriksa tentunya lebih besar di sana. Nah, maka yang kita titipkan adalah semoga ini bisa menjaga marwah keadilan tadi saja, bahwa dalil dari pemohon itu dipertimbangkan, dibahas satu persatu, dijelaskan secara terperinci, baru kemudian jatuh pada ini pilihannya adalah A atau B atau C tadi. Itu disilahkan saja, memang itu kewenangan hakim untuk memeriksa, mengadil, memutus perkara. Tapi dalam banyak konteks tadi sekali lagi kita bicara tentang kualitas putusan sebenarnya. Bahwa kualitas putusan itu yang akan terlihat dari penjelasan secara menarik, secara hukum tadi, baik teori, prinsip, asas, dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita dan bisa baca faktanya. sama-sama ya salinan putusannya, apakah dijelaskan secara terperinci. Mudah-mudahan kalau nanti sudah ada putusannya satu persatu. kita bisa membahas itu secara lebih mendalam kan. Agar ini bisa jadi evaluasi tadi kalau Mbak sampaikan, ini adalah evaluasi besar-besaran. Karena PK ini kan hajatnya terpidana atau ahli warisnya tadi. Maka sebenarnya ini peluang terakhir bagi dia, karena selama ini kan yang misalnya jaksa yang mewakili kepentingan negara kan bukan korban sesungguhnya. Terpidana inilah yang dalam tanda petik korban untuk berusaha memperbaiki dengan melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK tadi untuk menjawab keraguan-keraguan dalam putusan yang ada pada saat itu yang sudah final and binding ya, di luar dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi karena ini upaya hukum luar biasa, harusnya caranya lebih luar biasa. Baik. Jangan disamakan dengan putusan yang sebelum-sebelumnya kalau memang ini adalah langkah korektif. Gitu. Oke, cara yang luar biasa sudah dilakukan. Tapi kemudian tadi saya menggarisbawahi soal istilah untuk mengevaluasi putusan ini. Nah, bicara masalah evaluasi, ada sudut pandang dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno Aji yang melihat bahwa putusan ini dibilangnya ngawur Pak katanya gitu. Karena ada sejumlah novum sebenarnya yang harus bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ini sudut pandang dari seorang mantan Kabar Eskrim begitu Pak. Tanggapan Pak Arianto seperti apa Pak? Bahwa ini disebut sebagai putusan yang ngawur, tidak mempertimbangkan novum-novum yang sudah diajukan. Ya itu ngawur itu kan istilahnya Pak Susno ya. Kalau saya pribadi sebagai polisi, karena saya tidak tahu mengenai bagaimana pembuktian di pengadilan itu cukup itu apa tidak. Kalau saya nggak berkomentar, itulah keputusan hakim yang dia lebih piawai dalam menghukum. Pak Susno kan nggak pernah jadi hakim kan. Itu statement beliau, silahkan aja mau percaya apa tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak tahu persis mengenai bagaimana cara memutus yang adil itu bagaimana, sehingga saya tidak komentar dengan itu. Menurut Tapi saya menilai hukumnya, sebuah keadaan atau sebuah barang bukti bisa dijadikan barang bukti baru kan sebagai seorang polisi bisa menilai juga Pak. Setidaknya seperti itu. kan barang bukti bisa dijadikan bukti apa tidak. Itu kan tergantung dari Pak Hakim sendiri. Kita hanya menyajikan itulah faktanya, tapi penilaian bahwa itu barang bukti yang bagus apa tidak yang bisa dipertimbangkan dalam persidangan, Hakim yang nilai. itu hakim yang menilai Pak. Even jaksa pun saya kira nggak bisa, hanya hakim. Nah itulah itu. Jadi menurut saya ya terserah, hukum itu yang berjalan sampai sekarang situ siap maksimal yang kita buat. Kita jangan menyalahkan pejabat yang sudah yang memang sudah pekerjaan begitu, yang kita kemudian memberikan koreksi dari orang yang tidak tahu masalah itu kan gitu. Jadi kan menurut saya kurang wise lah itu. Baik, terima kasih Pak Arianto, Mas Heri sudah bergabung bersama kami di Aki Pagi. Kita harapkan ini nanti kasusnya semakin terang. Setelah ada putusan MA ini juga kita menghormati apa putusan MA. Kalaupun para terpidana ini ingin mengajukan upaya hukum lagi, mungkin itu bisa dipersilahkan. Baik, dan pemirsa, itu tadi dialog kita terkait dengan ditolaknya PK dari terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.